Namaste. Halo. Halo Movie Rangers, gimana kabarnya? Semoga kalian semua bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Malam ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Rahasya. Film ini request dari Bisa Tonji, Laskar Borneo, Dian Toti Channel, Hilda Putri, dan Funny Best Mobile Legend. Film ini bercerita tentang kasus pembunuhan seorang gadis yang disayat lehernya dengan rapi. Kasus ini sangat rumit untuk dipecahkan karena seluruh keluarganya mempunyai motif kuat sebagai pelaku. Film ini penuh teka-teki, jadi teman-teman harus fokus agar bisa menebak siapa pelakunya. Oke, kalau gitu langsung aja put your headset on and listen to me. What's happened? रुकिए मैडम, अलाउड नहीं है मैडम। Pemeran-pemeran film ini ada Sanil sebagai pemeran utama, Ayesha adalah korban pembunuhan, Dr. Sachin sebagai ayah Ayesha, Dr. Arti sebagai istri Dr. Sachin, Remy sebagai pembantu cewek, Dr. Hansal sebagai sahabat Dr. Sachin, Brinda sebagai istri Dr. Hansal, ada polisi, dan Rias sebagai pacar Ayesha. Scene awal film ini memperlihatkan Dr. Sachin sedang tidur nyenyak karena semalam habis mabuk berat. Remy sebagai pembantu cewek sedang mengantar minuman ke kamar Ayesha. Setelah pintunya dibuka, Remy kaget melihat Ayesha tewas di kasurnya. Dr. Arti dalam perjalanan pulang, pasca mengoperasi pasien di rumah sakit. Saat masuk ke apartemennya, Dr. Arti menangis histeris melihat mayat Ayesha di kamar. Polisi datang melakukan olah TKP. Polisi menemukan barang bukti berupa sehelai rambut di tangan Ayesha, pulpen di lantai kamar Ayesha, dan darah di baju Dr. Sachin. Setelah mendapatkan bukti, polisi menginterogasi beberapa orang. Pertama, Dr. Sachin. Dr. Sachin mengatakan dia semalam mabuk berat. Dia pulang ke apartemen jam 12 malam. Dr. Sachin menduga Citan, pembantu cowoknya, sebagai pelaku karena Citan menghilang. Citan bekerja dengan Dr. Sachin karena direkomendasikan Sudakar, saudaranya, yang menjadi penyuplai makanan di klinik Dr. Sachin. Kedua, Dr. Arti. Dr. Arti sambil menangis mengatakan, "Aku dokter bedah, Pak. Aku sedang mengoperasi pasien di rumah sakit dan kembali ke apartemen tadi pagi setelah Ayesha ditemukan tewas." Ketiga, Remy. Remy mengatakan, "Aku bekerja dengan Dr. Sachin sudah 30 tahun, Pak. Yang di rumah malam itu hanya aku, Dr. Sachin, dan Citan sebagai pembantu cowok. Tapi Citan menghilang." Keempat, Satpam. Satpam mengatakan Rias Nurani datang ke apartemen jam 11 malam. Kemudian jam 12 malam, Dr. Sachin datang. Beberapa jam kemudian, Rias meninggalkan apartemen dengan darah dan perban di tangannya. Polisi pergi ke rumah Rias dan bertemu dengan orang tuanya Rias, tapi Rias menghilang. Polisi juga pergi ke rumah Sudakar untuk mencari Citan, dan Citan juga menghilang. Hasil otopsi mayat Ayesha mengatakan, Ayesha dibunuh jam 12.30 malam. Sehelai rambut di tangan Ayesha adalah rambut Dr. Sachin. Pulpen yang ada di bawah meja Ayesha adalah pulpen Dr. Sachin. Darah di baju Dr. Sachin adalah darah Rias. Tanpa basa-basi, polisi langsung menahan Dr. Sachin dan kasus ini berlanjut di pengadilan. Jaksa penuntut umum memaparkan kronologinya. Malam itu Dr. Sachin marah melihat Rias di kamar Ayesha. Dr. Sachin menyerang Rias sampai terluka. Darah Rias muncrat ke baju Dr. Sachin. Lalu Rias kabur dan sampai sekarang masih menghilang. Kemudian Dr. Sachin meluapkan amarahnya kepada Ayesha hingga tewas. Dr. Sachin membayar Citan untuk kabur dan sampai sekarang Citan masih menghilang. Dr. Sachin membela diri sambil menangis dan mengatakan, "Ini semua bohong. Aku tidak mungkin membunuh anakku sendiri." Hakim memutuskan Dr. Sachin ditahan sementara waktu di penjara sampai Dewan Pembela memberi keputusan. Karena kasus ini belum tuntas, CBI menugaskan Sanil untuk menyelesaikan kasus ini. Sanil langsung melakukan penyelidikan. Sanil mulai mencari fakta-fakta baru. Berdasarkan laporan forensik, Dr. Sachin malam itu mabuk. Tidak mungkin orang mabuk bisa melakukan sayatan di leher Ayesha dengan rapi. Sanil mengidentifikasi TKP di kamar Ayesha. Sanil menemukan kotak kosmetik Ayesha retak di bagian bawah, seperti habis dipakai untuk memukul seseorang. Ada jejak darah di wastafel kamar mandi Ayesha. Baju putih Ayesha di lemari sobek sebagian. Sanil juga melihat foto Ayesha di dinding.
Setelah itu, Sanil mengidentifikasi kamar Dr. Sachin. Sanil memastikan bahwa jika seseorang berada di dalam kamar mandi Dr. Sachin, suara yang terdengar dari luar kamar mandi bisa terdengar dengan jelas. Sanil juga menemukan pisau di kotak Dr. Sachin. Pisau itu tidak dimasukkan ke dalam tempatnya. Sanil menduga pisau ini digunakan pelaku untuk menyayat leher Ayesha. Pisau itu dibawa ke forensik dan diperiksa. Hasilnya, ada sidik jari Dr. Sachin dan Ayesha di pisau itu. Dan tidak terdapat darah di ujung pisau. Sanil menduga pisau itu sudah dicuci. Sanil menginterogasi Satpam. Satpam mengatakan Rias datang jam 11 malam. Beberapa jam kemudian, Rias pergi dengan luka di tangannya. Tapi setelah ditekan oleh Sanil, Satpam itu mengaku sering merokok di toilet dan tidur. Jadi, dia tidak tahu pasti siapa saja yang keluar masuk apartemen sebelum dan sesudah jam 11 malam. Keesokan harinya, Sanil pergi ke hotel untuk mendapatkan informasi dari resepsionis hotel. Setelah itu, Sanil pergi ke apartemen Dr. Hansal. Sanil melihat-lihat apartemen Dr. Hansal. Ternyata, apartemen Dr. Hansal berseberangan dengan jendela kamar Ayesha. Jadi Dr. Hansal bisa melihat kamar Ayesha dengan jelas. Sanil menginterogasi Dr. Hansal dan Brinda. Dr. Hansal mengatakan, Dr. Sachin itu sahabat baikku. Brinda mengatakan, aku tidak terlalu dekat dengan Dr. Sachin. Sanil memberikan daftar panggilan masuk Dr. Sachin. Ada belasan panggilan masuk dari Brinda. Brinda juga menelpon hotel malam itu. Sanil juga mendapatkan informasi dari resepsionis hotel bahwa Dr. Hansal pernah melihat sendiri Dr. Sachin masuk hotel bersama Brinda istrinya. Artinya, Dr. Hansal tahu perselingkuhan mereka. Dr. Hansal tahu mereka mau enjos-enjos di hotel. Jeder. Resepsionis hotel juga mengatakan malam itu Rias dan Ayesha memesan kamar untuk melakukan enjos-enjos. Kemudian Dr. Sachin melihat Rias dan Ayesha di hotel. Dr. Sachin marah dan membawa paksa Ayesha pulang ke apartemennya. Dr. Hansal secara diam-diam juga pulang. Setelah itu, Dr. Sachin kembali ke hotel untuk bertemu Brinda. Dr. Sachin mabok dan enjos-enjos dengan Brinda. Dr. Hansal di apartemennya melihat Rias di kamar Ayesha jam 11 malam. Karena Dr. Hansal masih menghormati sahabatnya, meskipun selingkuh dengan istrinya, Dr. Hansal telepon Dr. Sachin dan mengatakan bahwa Rias ada di kamar Ayesha. Dr. Sachin marah dan langsung kembali ke apartemen. Sanil menginterogasi Remy. Remy mengatakan malam itu dia mendengar suara seseorang sedang memindahkan kursi sofa. Sanil menginterogasi Dr. Arti. Dr. Arti mengatakan dia jarang di rumah. Yang pegang kunci cadangan apartemennya adalah Remy dan Dr. Hansal. Karena Rias menghilang, Sanil menginterogasi teman-teman Rias. Mereka mengatakan Rias terlalu posesif dan kasar kepada Ayesha. Rias juga berencana kawin lari dengan Ayesha, tetapi Ayesha selalu menolak. Asumsi Sanil sementara, Dr. Hansal mempunyai motif balas dendam. Brinda juga mempunyai motif. Mungkin Brinda minta dinikahi Dr. Sachin, tapi Dr. Sachin menolak. Dalam hal ini, Dr. Hansal atau Brinda bisa saja membayar Chetan dan Remy untuk membunuh Ayesha. Rias juga bisa saja membunuh Ayesha karena menolak untuk kawin lari. Jadi, semua orang mempunyai motif kuat sebagai pelaku. Sanil terus mengawasi Sudhakar, saudaranya Chetan. Suatu malam, Sudhakar terlihat membawa rantang makanan. Sanil menduga makanan itu untuk Chetan. Sanil terus membuntuti Sudhakar. Sudhakar pergi ke gua persembunyian. Tiba-tiba, di sana Sanil ditusuk 2 orang. Karena terluka, Sanil dilarikan ke rumah sakit untuk diobati. Setelah itu, Sanil ingin menangkap Sudhakar untuk dimintai keterangan. Tetapi Sudhakar ditemukan tewas di rel kereta api. Sanil mendapatkan informasi dari teman Rias bahwa Rias bersembunyi di gedung kosong. Sanil melakukan pengejaran terhadap Rias, tetapi gagal karena Rias ditembak seseorang hingga tewas. Sanil bingung, Rias sudah tewas. Sudhakar adalah saksi utama untuk mencari Chetan juga tewas. Siapa yang membunuh mereka? Sanil pergi ke TKP apartemen Dr. Sachin untuk melihat-lihat barang-barang Chetan. Di sana, Sanil menemukan sepatu Chetan. Sanil mengatakan kalau Chetan kabur, harusnya dia memakai sepatunya, tetapi kenapa dia tinggal sepatunya? Artinya, bukan Chetan pelakunya. Sanil juga teringat bahwa Remy mendengar suara seseorang menggeser kursi sofa. Sanil langsung ke ruang tamu dan memindahkan sofa. Ternyata ada lantai yang kayunya sedikit renggang. Sanil membukanya dan
Citen ditemukan tewas di bawah sofa. Berdasarkan bukti baru, ini semua adalah pembunuhan ganda yang terencana dan tidak mungkin dilakukan seseorang dalam keadaan mabuk. Akhirnya, Dr. Sachin dibebaskan oleh pengadilan. Dr. Arti sebagai istri menyambut gembira pembebasan Dr. Sachin. Dr. Sachin berjalan keluar menuju gerbang penjara. Di sana, Dr. Arti sedang berdiri menunggu Dr. Sachin. Sebelum masuk ke mobil, mereka berdua mengobrol dan Dr. Sachin langsung meminta cerai dengan Dr. Arti. Dr. Arti menangis sedih. Dr. Sachin pergi naik mobil bersama Brinda si pelakor. Dr. Sachin dan Brinda tinggal di hotel untuk sementara waktu. Sanil terus mencari fakta-fakta baru. Sanil pergi ke kampung untuk menemui orang tua Sachin. Mereka bertiga mengobrol. Di sini terlihat orang tua Sachin sangat membenci Remy. Orang tuanya mengatakan, "Pak Sanil, Remy itu sangat berbahaya. Dia bisa melakukan apapun, Pak." Sepulang dari rumah orang tua Dr. Sachin, Sanil menginterogasi Remy untuk kedua kalinya. Sanil bertanya, "Siapa suamimu?" Remy menjawab, "Saya belum menikah, Pak." Am I joking? Am I bloody joking? "Apakah kamu punya hubungan gelap?" "Tidak, Pak." Sanil meminta Remy diperiksa kesehatannya secara lengkap. Hasilnya, dokter mengatakan Remy pernah melakukan enjos-enjos. Bahkan Remy pernah melahirkan. Artinya, Remy berbohong waktu ditanya Sanil mempunyai hubungan gelap atau tidak. Kemudian Sanil pergi ke rumah ibunya Remy di kampung. Sanil bertanya kepada ibunya, "Suami Remy itu siapa, Bu?" Ibunya hanya diam karena ibunya mempunyai penyakit Alzheimer sehingga tidak bisa mengingat banyak hal. Lalu Sanil melihat-lihat rumah ibunya. Di saat Sanil melihat foto remaja Remy, Sanil kaget dan baru memahami motif pembunuhan ini. Sanil sudah tahu siapa pelakunya. ये कह रही है इनकी बेटी रेमी बचपन में बहुत सुंदर हुआ करती थी। Sanil kemudian bergegas pergi untuk menemui Dr. Sachin. Ternyata Dr. Sachin ditemukan tewas di hotel. Sanil mengidentifikasi TKP. Pembunuh Dr. Sachin adalah orang dekat karena pintu hotel dibuka dari dalam. Karena Sanil sudah tahu siapa pelakunya, Sanil menyuruh semua orang untuk datang ke apartemen Dr. Sachin. Di sana ada Dr. Arti, Remy, Dr. Hansal, Brinda si pelakor, orang tua Rias, dan polisi. Sanil akan mengungkapkan siapa pelakunya. Dari semua clue ini, apakah teman-teman sudah bisa menebak siapa pelakunya? Apakah tebakan teman-teman itu benar? Sanil belum memulai pembicaraan, tiba-tiba Dr. Hansel langsung menuduh Remy pelakunya. Omongan itu langsung disanggah Sanil. Sanil mengatakan tidak mungkin Remy membunuh anaknya sendiri. Ayesha adalah anak biologis Remy dan Dr. Sachin. Aku tahu itu di saat aku pergi ke rumah ibunya Remy di kampung. Aku melihat foto wajah Remy remaja sama persis dengan Ayesha. Aku juga sudah mengecek akta kelahiran Ayesha. Jeder! Semua orang melongo. Remy sudah berhubungan gelap dengan Dr. Sachin sejak remaja. Remy sadar dia tidak mungkin bisa menikah dengan Dr. Sachin karena Dr. Sachin akan menikahi Dr. Arti. Tetapi Remy bucin kepada Dr. Sachin. Remy rela melakukan apapun untuk Dr. Sachin. Hingga suatu hari Remy hamil. Setelah 3 tahun menikah dengan Dr. Arti, Dr. Sachin sadar bahwa Dr. Arti mandul. Dr. Sachin merayu Dr. Arti untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Setelah Remy melahirkan Ayesha, Dr. Sachin membawa bayi Ayesha tinggal di rumahnya. Agar tetap dekat dengan Dr. Sachin dan anaknya Ayesha, Remy dipekerjakan sebagai pembantu di rumah Dr. Sachin. Hingga suatu hari, Dr. Arti memergoki Dr. Sachin dan Remy sedang bermesraan. Dr. Arti ingin balas dendam. Setelah 18 tahun menunggu, akhirnya Dr. Arti mempunyai kesempatan emas. Malam itu, Dr. Sachin mabuk berat. Dia melihat ada Rias di kamar Ayesha. Dr. Sachin marah. Dia mengambil pisau bedah dan melukai tangan Rias hingga darah Rias muncrat ke baju Dr. Sachin. Ayesha mengambil kotak kosmetiknya lalu dipukulkan ke kepala Dr. Sachin. Dr. Sachin pingsan dan pulpennya terjatuh. Ayesha ketakutan dan meraba rambut Dr. Sachin untuk mengecek apakah ada darah atau tidak. Kemudian, Rias dan Ayesha membopong Dr. Sachin ke kamar Dr. Sachin. Dr. Sachin tertidur pulas. Remy dan Citen juga tertidur pulas di kamarnya masing-masing. Ayesha menyobek kain baju putihnya sebagian di lemari untuk meredam luka di tangan Rias. Lalu Ayesha membersihkan pisau Dr. Sachin yang ada darah
di wastafel kamar mandi Ayesha. Ayesha mengembalikan pisau itu ke kotak Dr. Sachin. Rias kemudian pergi dengan luka di tangannya. Satpam itu melihat Rias terluka. Dr. Arti mengatakan dia mengoperasi pasien di rumah sakit malam itu. Tapi Sanil sudah mengecek rumah sakit bahwa operasi itu sudah selesai sebelum Dr. Arti tiba di rumah sakit. Sanil juga mengecek orderan GrabCar Dr. Arti. Ternyata Dr. Arti sudah tiba di apartemen jam 11.45 malam. Satpam tidak melihat Dr. Arti pulang karena sedang merokok di toilet. Dr. Arti masuk ke kamarnya dan membersihkan wajahnya di kamar mandi. Tidak ada yang tahu Dr. Arti sudah pulang. Ayesha dan Rias sedang membopong Dr. Sachin ke kasurnya. Setelah Rias pulang dan Ayesha tidur di kamarnya, Dr. Arti keluar dari kamar mandi untuk memastikan Dr. Sachin dan Ayesha sudah tidur. Dr. Arti yakin ini adalah kesempatan emas untuk balas dendam. Dr. Arti melihat pisau Dr. Sachin yang terbuka di kotak Dr. Sachin. Kemudian, Dr. Arti mengambil pisau itu dan pergi ke kamar Ayesha, lalu menyayat leher Ayesha dengan rapi karena dia adalah dokter bedah. Setelah itu, Dr. Arti keluar dari kamar Ayesha. Saat Dr. Arti keluar, Chetan melihat Dr. Arti. Dr. Arti memberikan uang kepada Chetan. Chetan juga disuruh untuk menggeser kursi sofa. Saat Chetan lengah, Dr. Arti menyayat leher Chetan dengan rapi. Lalu mayat Chetan diletakkan di bawah sofa. Setelah selesai melakukan semuanya, Dr. Arti keluar apartemen secara diam-diam saat satpam tertidur. Semuanya berjalan sesuai rencana hingga Dr. Sachin di penjara. Dr. Arti senang dengan ini. Tapi di saat Dr. Sachin dibebaskan dan minta cerai, Dr. Sachin memanggil Dr. Arti ke hotel untuk menandatangani surat cerai. Saat itulah Dr. Arti menyayat leher Dr. Sachin hingga tewas. Setelah semua orang tahu Dr. Arti pelakunya, tiba-tiba ayah Rias berteriak dan mengatakan, "Lalu siapa yang membunuh anakku?" Sanil melanjutkan ceritanya. Yang membunuh Sudhakar dan Rias adalah polisi, karena polisi dari awal sudah disuap oleh Dr. Arti. Saat Rias tahu pengadilan mengatakan Ayesha tewas dibunuh Dr. Sachin, Rias ingin membunuh Dr. Sachin, tapi ditahan oleh polisi. Polisi menyuruh Rias untuk bersembunyi di gua. Polisi menyuruh Sudhakar untuk mengirimkan makanan kepada Rias di gua. Karena Sanil mulai mencurigai Rias dan Chetan, polisi membunuh Sudhakar dan Rias untuk menghilangkan jejak atas perintah Dr. Arti. Semuanya sudah terungkap. Dr. Arti dan polisi ditangkap. Saat diborgol, Dr. Arti tersenyum puas kepada Remy karena berhasil membalaskan dendamnya. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Kesalahan yang kita ciptakan di masa lalu akan menjadi bom waktu di masa depan jika kita tidak menyelesaikannya dengan tuntas. Seperti kesalahan yang dilakukan Dr. Sachin dan Remy. Mereka tidak menyelesaikan masalah, malah menyembunyikannya. Semuanya berakhir dengan tewasnya Ayesha dan Dr. Sachin. 2. Tidak ada happy ending dalam perselingkuhan. Dr. Sachin sudah melakukan hubungan gelap sejak remaja dengan Remy. Bahkan sampai mempunyai anak. Setelah menikah dengan Dr. Arti, Dr. Sachin malah selingkuh dengan Brinda. Dan bagaimana endingnya? Silakan teman-teman jawab sendiri. Oke, segitu aja video dari Bang Jeder malam ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.